Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Nugra Saputra dari PKO 3B akan menjelaskan tentang teknik dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencaksilat. Materi, marilah kita ketahui dulu apa itu pencaksilat. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Variasi gerak dalam pencaksilat yang harus dikuasai yaitu variasi gerak non-lokomotor dan lokomotor. Variasi gerak non-lokomotor dalam pencaksilat terdiri atas sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Sedangkan untuk gerak lokomotor dalam pencaksilat terdiri atas pola gerak langkah, variasi tangkisan atas dan bawah, serta variasi tangkisan dan elakan. Baiklah, kita masuk ke lokomotor. Gerak lokomotor yang pertama adalah arah dalam pencaksilat. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan. Arah digunakan saat melakukan pembelaan maupun serangan. Pada pencaksilat, arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Langkah kaki dilakukan pada arah tertentu sesuai keperluan. Arah yang dimaksud yaitu arah belakang, serong kiri belakang, samping kiri, serong kiri depan, serong kanan depan, samping kanan, serong kanan belakang. Arah gerak dimulai dari titik pusat. 2. Pola gerak langkah dalam pencaksilat. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lainnya. Langkah dapat dilakukan dengan lurus atau serong. Bentuk pola gerak langkah. Pola gerak langkah dalam pencaksilat antara lain pola langkah lurus, langkah segi 4, langkah U, langkah berkelok-kelok, langkah S, langkah segitiga, dan pola langkah segi 4 silang. Macam-macam pola gerak langkah yaitu dapat dengan cara angkatan, geseran, ingsutan, dan lompatan. Non-lokomotor. Gerak non-lokomotor ditandai dengan tidak adanya perubahan dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh gerakan non-lokomotor dalam pencaksilat adalah mengelak dari serangan lawan. Sedangkan gerak manipulatif ditandai dengan adanya benda lain yang dimanipulatif sehingga benda tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh gerak manipulatif dalam olahraga pencaksilat adalah menendang lawan atau memukul lawan. Si gerak non-lokomotor pada sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda merupakan gerak dasar pencaksilat. Sikap kuda-kuda pada pencaksilat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh saat menyerang dan menangkis serangan. Berlatih sikap kuda-kuda juga dapat meningkatkan kekuatan kaki. Dalam pencaksilat, kekuatan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan. Sikap kuda-kuda membutuhkan pemahaman mengenai arah mata angin. Arah mata angin berfungsi sebagai acuan melangkahkan kaki. Kuda-kuda 8 arah mata angin termasuk gerak non-lokomotor. Berdasarkan gerakannya, sikap kuda-kuda dalam pencaksilat dibedakan menjadi 6 gerakan berikut, yaitu ada depan, belakang, samping, tengah, silang belakang, dan silang depan. Sikap tegak. Sikap tegak digunakan sebagai awal melakukan gerakan berdoa, hormat, maupun melakukan gerakan lainnya. Sikap tegak yang ada 4 macam. Sikap ini dapat divariasikan dengan sikap tegak itu sendiri ataupun dengan gerak non-lokomotor lainnya seperti sikap tegak dan tangkisan. Variasi sikap tegak 1 dan sikap tegak 2 menurut gambar. Cara melakukan sikap tegak 1 adalah berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan dan lengan lurus di samping badan. Sedangkan cara melakukan sikap tegak kedua, berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan mengepal berada di samping tangan. Variasi sikap tegak 3 dan tegak 4. Sikap tegak 3 dilakukan dengan posisi berdiri tegak, kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu. Sikap tegak 4 dilakukan dengan posisi kaki terbuka selebar bahu, badan tegak, dan kedua tangan disilangkan di depan dada. Gerak non-lokomotor pukulan, yaitu ada 4, pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Variasi gerak non-lokomotor tendangan, yaitu ada tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan samping, dan tendangan T. Si gerak non-lokomotor tangkisan, tangkisan dalam dan tangkisan luar. Cara melakukan tangkisan dalam adalah dengan berdiri tegak, buka kaki selebar bahu, dan tekukan sedikit untuk menyeimbangkan badan. Posisikan kedua tangan ke depan badan, lalu tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sehingga sejajar dengan bahu. Pertahankan posisi tubuh tetap seimbang. Cara melakukan tangkisan luar adalah menyiapkan kuda-kuda dengan menekukan kaki sehingga posisi tubuh seimbang. Posisikan kedua tangan bersiap di depan, lalu tarik salah satu tangan dari dalam keluar, sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Pertahankan posisi tubuh tetap seimbang ketika menangkis serangan. Tangkisan atas dan tangkisan bawah. Cara melakukan tangkisan atas adalah dengan menyiapkan kuda-kuda yang kuat. Siapkan kedua tangan di depan lalu tarik ke atas sehingga lengan melindungi kepala dari serangan.
Pertahankan posisi badan ketika serangan datang dan sedikit turunkan badan. Tangkisan bawah dilakukan dengan menyiapkan kuda-kuda yang kuat, lalu siapkan tangan di depan dan tarik salah satu tangan ke arah samping di mana serangan akan datang. Pertahankan posisi agar tubuh tetap seimbang. Dan yang terakhir adalah variasi gerak non-lokomotor elakan. Elakan adalah gerakan menghindari pukulan lawan dengan cara mengelak. Elakan dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh untuk menghindari pukulan atau tendangan. Keterampilan gerak elakan terdiri atas elakan atas, bawah, samping, dan berputar. Elakan atas itu dilakukan dengan cara sikap kuda-kuda depan, angkat kedua kaki dengan sikap tungkai, ditekuk, sikap tangan tetap waspada, mendarat dengan kedua kaki saling menyusul. Untuk melakukan elakan bawah adalah sikap kuda-kuda depan, rendahkan tubuh dengan cara lutut ditekuk tanpa memindahkan letak posisi kaki, sikap tangan waspada. Cara melakukan elakan samping adalah kuda-kuda tengah, pindahkan berat badan ke samping kiri atau kanan dengan mengubah sikap kuda-kuda tengah menjadi kuda-kuda samping, sikap tangan tetap waspada. Dan cara melakukan elakan berputar adalah sikap kuda-kuda depan, posisi badan sedikit-sedikit dicondongkan ke belakang, sikap tangan waspada, seperti yang tertera di gambar. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.